welcome. Terima kasih semua karena anugerahnya. Terima kasih sudah bergabung di Zoom ini. Saya percaya bukan kebetulan, tetapi ada dalam rencana Tuhan. Dan selamat datang beberapa ada dari subscriber YouTube ya. Saya belum kenal, tapi ya puji Tuhan saya bisa ketemu hari ini walaupun belum menyapa banyak, tapi saya bersyukur, saya berharap kita semua bisa alami pembaharuan pola pikir. Sebelum kita memulai, saya ada beberapa hal yang mau saya sampaikan supaya Zoom ini bisa berjalan dengan tertib dan juga bisa dengan lancar. Kita akan ada 8 kali pertemuan. Ya, kemudian saya berharap sih kalau bisa ikut semua full, karena pembaharuan pola pikir itu secara rewire di otak kita itu butuh waktu sebenarnya 40 hari gitu. Jadi saya berharap dengan 8 kali pertemuan ini bisa memperbaharui pola pikir kita. Jadi juga Zoom kita akan on time supaya saya tahu banyak kegiatan. Jadi saya berharap kita semua bisa sama-sama on time. Kemudian juga kameranya ya kalau bisa on silahkan, tapi kalau nggak nyaman juga nggak apa-apa, pokoknya santai aja. Kemudian juga audio ya, nanti kita ada sesi diskusi dan deklarasi, boleh dibuka aja audionya supaya kita bisa sama-sama deklarasi. Dan juga mungkin waktu sesi kita pemulihan saya off audionya supaya kita benar-benar fokus. Dan diharapkan semua berpartisipasi. Ya, berpartisipasi di sini dalam arti kita bisa sama-sama fokus kepada pembaharuan pola pikir kita. Jadi ini berbeda dengan yang ada di Zoom. Ini bukan nonton Zoom, tetapi hari ini anggap saja seperti sedang datang ke klinik, dan dokternya Tuhan Yesus. Saya cuma hanya bantu saja. Kita datang hari ini untuk benar-benar kita mengalami pembaharuan pola pikir. Jadi benar-benar ini pergunakan waktu ini untuk diri kita gitu. Jadi nggak usah memusingkan hal yang lain. Kita fokus beberapa waktu ini untuk kita benar-benar diperbaharui. Dan jangan lupa saya sudah pesan untuk mempersiapkan kertas dan pena ya. Jadi kalau ini bisa kita siapkan kertasnya dan penanya, dan kalau perlu ada air putih karena kita mau pembaharuan pola pikir, kita perlu yang namanya oksigen ya. Jadi kita perlu ini sama perlu pulpen, karena sekali lagi ini bukan nonton YouTube, tapi kita mau datang ngecek diri kita supaya apalagi ini di masa akhir zaman tidak mudah untuk hidup kuat di tengah arus dunia yang begitu luar biasa. Kemudian ini PR, udah banyak yang nge-WA, wah Bu kok ada PR? Bukan PR buat saya, tetapi PR buat diri kita gitu. Kenapa saya minta supaya didaftar? Karena nanti kalau PR-nya itu mau di-share ke saya, boleh, seperti saya punya rekam medisnya gitu. Jadi saya bisa melihat bagaimana perkembangannya setiap pertemuan kita. Nah, nanti hasilnya buat kita sendiri gitu ya. Jadi bukan buat siapa-siapa. Nah, kita bisa sama-sama belajar. Oke, metodenya saya 90 menit, saya usahakan selesai 90 menit, tetapi biasanya begitu sudah selesai kita akan berhentikan. Dan biasanya di Zoom itu Bu kasih waktu kami bertanya ya, yang besok ada kegiatan dan sudah selesai mau melakukan apa, boleh selesai dari 90 menit itu boleh meninggalkan, atau ada yang mau bertanya saya kasih waktu setengah jam untuk kita bisa sama-sama mungkin ada yang dipertanyakan ya. Jadi 10 menit lah kita ada worship, doa, kemudian juga ada hari ini belum ada bahas PR ya. Jadi mungkin tentang role-nya aja. Kemudian nanti ada 35 menit itu bukan pengajaran tetapi itu pemulihan ya. Kemudian ada
20 menit, nanti kalau mungkin bisa kita waktunya kita mau diskusi, kemudian ada deklarasi kita akan sama-sama ya. Ada 8 pengajaran, nanti ini tema-temanya. Biasanya saya sudah buat begini, tapi kadang-kadang Tuhan tuh minta rubah lagi di ini, tapi rata-rata ini materinya. Jadi ada 8 pertemuan pikiran hari ini. Besok kita mau lihat software kita rusak, kemudian kita mau lihat identitas dan sebagainya. Jadi ini satu pokok untuk kita alami pembaharuan pola pikir. Dan target pengajarannya siapa? Ya kita semua, kita anak-anak Tuhan yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi terang di masa akhir zaman, karena Tuhan membutuhkan anak-anaknya itu semakin bersinar di masa akhir zaman ini. Kenapa? Karena di waktu inilah anak-anak Tuhan harus benar-benar kuat dan teguh dalam berdiri, dan hanya orang-orang yang mempersiapkan kerajaan Allah di dalam dirinya itulah yang tidak tergoncangkan. Karena kalau kita lihat berita, semua nggak ada yang enak hari-hari ini ya. Kemudian juga saya yakin kita yang bertemu hari ini itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, karena kita bisa bertemu hari ini. Semuanya karena anugerahnya. Dan tadi 8 kali pertemuan itu karena untuk rewire, untuk pembaharuan pola pikir. Kita biasanya Alkitab itu sama sains itu tidak pernah bertentangan. Perlu 40 hari kalau di sains, sama juga di Alkitab. Setiap ada pola baru itu Tuhan selalu 40 tahun, 40 hari dan sebagainya. Dan kalau juga kita mau melatih otak emosi kita itu butuh 3 minggu. Itu merujuk kepada siapa? Kepada Daniel puasa. Jadi Alkitab itu luar biasa kalau kita mau buka ya. Tujuannya untuk apa? Tadi sudah saya bilang, untuk mempersiapkan kita punya excellent spirit. Kita anak-anak Tuhan, tetapi kita harus punya yang namanya excellent spirit. Excellent spirit itu apa? Excellent spirit itu adalah gambaran kita, level jiwa kita yang dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Ya, kalau kita yang sudah ikut YouTube mungkin tahu, sering ini yang diobrak-abrik terus di Kafah Ministry YouTube, bahwa yang gambarannya excellent spirit itu adalah kafah. Ya, di situ gambaran kafah itu adalah gambaran kita siap menjadi mempelai Kristus. Dan waktu kita jadi mempelai Kristus, kita yesida dengan Tuhan, itulah gambaran kerajaan Allah dibangun di dalam kita. Dan itu tidak akan tergoyahkan di masa akhir zaman. Ya, makanya saya sampaikan untuk kita banyak belajar tentang level jiwa ini. Kenapa? Karena di tengah hal-hal yang ke depan akan lebih banyak lagi, kita akan lihat berita-berita yang ya kita lihat ya, kondisi udah akhir zaman. Kalau kita tidak punya excellent spirit, maka kita akan terbawa oleh arus dunia. Oke, hari ini kita sampai kepada tema yang pertama, yaitu pikiranku adalah medan peperanganku. Sejenak mungkin kita bisa tutup mata, katakan, pikiranku adalah medan peperanganku. Kadang-kadang kita nggak merenungkan tentang ini. Ya, kita mau melihat hari ini keberadaan kita. Nah, keberadaan kita lebih lagi sekarang kita tahu bahwa kalau kita melihat kondisi perang yang ada saat ini antara Iran dan Amerika dan Israel dan bangsa-bangsa yang lain, kita berpikir bahwa peperangan yang terjadi itulah yang namanya peperangan, tapi sebenarnya ada medan peperangan yang lain yang ada di kepala kita. Jadi peperangan yang ada di luar itu sebenarnya ada di dalam kita. Jadi saya mau katakan selamat datang di medan peperangan kita. Oke, ini bukan Zoom pembelajaran, itu udah banyak di YouTube yang kita udah banyak belajar, agak mumet. Pasti saya tahu tidak mudah yang saya sampaikan di YouTube, karena saya pun waktu mendapatkan dari Tuhan itu juga berpikir keras, tapi saya coba untuk terus sampaikan dan akhirnya kita lihat banyak hal yang Tuhan bukakan. Jadi ini bukan Zoom belajar, tapi kita sedang ada di medan peperangan.
Ya, oke. Sama-sama kita mau deklarasikan ya. Kita mau sama-sama deklarasi. Kita mau memulainya dengan kita katakan sama-sama ya. 3, 2, 1. Pikiranku adalah medan peperanganku. Dalam Kristus aku menang. Sekali lagi. Pikiranku adalah medan peperanganku. Dalam Kristus aku menang. Bersyukurnya kita punya Tuhan Yesus yang sudah menjamin kemenangan di dalam hidup kita. Jadi sebenarnya kita itu hanya untuk menjalani saja. Oke, welcome. Kita ada di medan peperangan dan hanya kita dan Tuhan Yesus. Sekali lagi saya katakan, anggap saja kita sedang ada di klinik. Ya, mungkin di klinik yang Tuhan siapkan dan dokternya pasti Tuhan Yesus, tabibnya yang ajaib. Dan hari ini kita mau benar-benar kita mau berpikir tentang pikiran kita. Karena selama ini kan kita selalu mikirnya banyak hal, kita lupa bahwa medan peperangan yang utama itu ada di kepala kita. Nah, kita sering berpikir, wah, peperangan rohani itu adalah usir setan. Atau mungkin kita ketemu dengan banyak dari para subscribe yang ngalami hidup dengan orang MPD. Wah, itu tuh iblisnya, itu setannya gitu. Itu peperangan rohaninya. Banyak kita berpikir seperti itu. Tetapi luar biasa, saya banyak sekali diberkati dengan tulisan dari Rasul Paulus. Dia, kalau saya mau bilang, kalau dia hidup hari ini, dia itu psikolog yang luar biasa. Banyak hal yang dibukakan lewat apa yang dia tuliskan. Saya bacakan ya. Kita ada di 2 Korintus 10 ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kalau kita lihat di sini, yang Rasul Paulus katakan ini berbeda dengan konsep peperangan yang kita punya selama ini. Selama ini kita berpikir musuh utama kita yang harus kita perangi adalah iblis. Makanya kita sibuk bagaimana cari cara strategi berperang dengan iblis. Sehingga akhirnya kita lupa bahwa ada yang lebih penting daripada berperang dengan iblis. Apa itu? Yang tadi yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dia katakan bahwa kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran apa yang ditundukkan? Tadi dikatakan bahwa dia meruntuhkan benteng-benteng. Ada siasat, kemudian juga ada kubu-kubu. Ini yang kita kadang tidak pernah berpikir. Kita pikir ada sesuatu yang hilang, ini iblis nih. Wah, ini gara-gara orang ini. Kita gak pernah berpikir musuhnya itu justru bukan di luar, di dalam. Rasul Paulus tadi dituliskan ada apa? Ada benteng-benteng. Benteng-benteng ini yang harus diruntuhkan ini. Kenapa? Karena ini menghalangi kita untuk bertumbuh. Kemudian juga mematahkan siasat. Siasat itu apa sih? Siasat itu akal, daya upaya, cara yang dalam tanda petik agak licik ya gitu, cara berpikir. Makanya saya gambarkan dengan rubah di situ. Kemudian juga medan peperangan, apalagi tentang kubu yang dikatakan dibangun atas dasar keangkuhan. Bicara apa? Menara Babel. Jadi sebenarnya yang menjadi fokus utama anak-anak Tuhan itu adalah ini, 3 hal ini yang menang. Begitu ini sudah menang, untuk mengalahkan iblis itu nggak harus kita sampai ngalamin segala hal yang menakutkan gitu. Kenapa? Karena kita sudah ngalami kemenangan. Dan saya yakin orang-orang yang bisa menang di dalam ini, iblis itu akan takut dengan orang-orang yang punya
pengertian tentang ini. Bahkan saya sering, karena saya di pendoa juga, dan sering waktu kita sedang menyusun strategi untuk peperangan satu daerah, kita berpikir keras itu untuk kita duduki. Tetapi sebelum kita berperang kepada iblis, harus kita berperang dulu di sini. Banyak sebagai pendoa, ini kembali ke saya ya, kita nggak menang di sini, tapi kita berperang dengan iblis. Akibatnya apa? Diobrak-abrik sama iblis. Hidup kita akhirnya kok kayaknya gini ya, kok kayaknya udah melayani tapi kok seperti ini. Kenapa? Karena benteng, siasat, dan kubu itu kita tidak pernah robohkan dan kita tidak pernah menawannya kepada Kristus. Nah, manusia dalam satu hari itu, kalau kita mau lihat apa tadi kan bicara tentang hal-hal kubu, kemudian benteng, itu bicara tentang sesuatu yang ada di pikiran kita. Nah, satu hari itu kita dapat menghasilkan itu sekitar 6.000 sampai 6.500 pikiran setiap hari. Jadi kalau kita mau bandingkan dengan waktu satu hari, tiap 2 detik itu muncul pikiran baru. Artinya otak kita itu berpindah dari satu pikiran ke pikiran lain dengan cepat. Jadi kita lagi gini aja bisa aja tiba-tiba, oh iya aku ingat ini, besok ini begini, ini. Rasanya pingin fokus tapi pikiran itu berjalan terus gitu. Kadang-kadang kalau kita mau lihat, sebenarnya inilah yang membuat kita menjadi lelah gitu. Karena 6.000 sampai 6.500, dan sebenarnya ini penelitian ya dari Queen University Kanada 2020 dan juga 2010, Harvard juga menemukan bahwa waktu kita di waktu yang tadi itu yang 6.500 itu, dan di waktu sadar kita, jadi sehari itu ada 24 jam, itu di waktu sadar kita mungkin ya berapa jam ya, dikurangi kita tidur dan sebagainya, itu tidak semua pikiran yang 6.500 itu penting. Kebanyakan itu adalah hal-hal yang sia-sia. 47% itu waktu kita dihabiskan mikirin hal-hal yang gak penting. Kita gak bisa jadi fokus. Kenapa? Karena terlalu banyak, akhirnya kita overthinking. Wah, ini belum selesai, ini begini. Akhirnya kita pusing sendiri. Rasanya kepala penuh, banyak pikiran. Dan otak manusia itu bekerja sangat aktif. Dia tidak bisa memilih, oh ini penting, ini tidak penting. Dia anggap semua penting. Akibatnya apa? Padahal kalau kita mau lihat 90% itu sampah. Coba, apalagi kita nih, kalau kita dapatkan pikiran yang kita scroll dari HP. Oke, ya, jadi kalau kita mau lihat di sini, banyak hal yang sia-sia. Kita sebagai anak Tuhan harus lebih dari yang lain. Kita punya excellent spirit. Kita harus bisa manage pikiran mana yang harus kita simpan, pikiran mana yang tidak, yang logik, yang nyata. Kebanyakan kita ini berasumsi, oh kok dia gak senyum ya, kenapa ya, apa karena kemarin ya, oh dia kenapa ya begini. Itu tuh jadi akhirnya terus muncul, akhirnya kita overthinking, kita capek sendiri. Nah, sekarang kita mau lihat, kita cek nih ke diri kita, tanda-tanda pikiran kita sedang berperang. Ya, kalau tadi kan Tuhan itu menciptakan kita damai sejahtera, sukacita, dan semua itu keadaan yang Tuhan bikin. Tapi kok kita anak Tuhan, sudah melayani kadang-kadang ya, bahkan mungkin sudah luar biasa kehidupannya, tapi kok masih ada nih ya, kok rasanya cemas, kok lihat orang kayaknya hidupnya lebih enak ya, terus aduh, kok merasa nggak cukup, hidup itu kayaknya kurang gitu. Tidak cukup ini jangan bilang orang yang tidak punya. Orang yang punya, orang yang keberadaannya itu, saya pernah melayani Jakarta, itu tangganya aja pegangannya itu emas, tapi dia kurang terus. Saya tuh sampai bilang, apa yang kurang dari dirinya ya kalau kita melihat, tapi merasa tidak cukup, kecewa, sedih, capek, takut, tidak berdaya. Coba sekarang mulai sedikit-sedikit mungkin bisa ditulis di itu kita, apa nih ya yang ada di pikiran kita. Ya, ini buat diri kita sendiri, nggak buat saya, buat kita sendiri. Kita kan sedang lagi meriksa keadaan kita. Atau fisik.
Tiba-tiba kok rasanya sakit kepala ya, mual-mual. Wih, kok keringat dingin, perut rasanya melilit, sesak nafas, otot terasa tegang. Dicek ke dokter nggak ada apa-apa, normal, semua sehat. Berarti apa yang terjadi? 3 hal tadi kita nggak menang. Akibatnya kondisi kita sedang mengalami seperti ini. Anak-anak Tuhan banyak yang cemas. Saya cukup sedih dengan beberapa ada anak-anak Tuhan yang mengalami depresi, bahkan bunuh diri. Anak-anak justru dari hamba-hamba Tuhan. Kita hamba Tuhan harus diperlengkapi dengan pengetahuan tentang mental. Kenapa? Karena ke depan ini kita akan banyak bertemu hal-hal demikian. Nah, makanya kita terus diperlengkapi. Oke, hari ini kita fokus ke kita. Apakah kita hari-hari ini sakit kepala terus, mual terus, rasanya keringat dingin, perut melilit dan sebagainya? Kalau ada, tulis. Ya, berarti kita sedang mengalami peperangan. Nah, bukan hanya peperangan aja, berapa jam sehari kita ngalamin peperangan. Kan tadi dibilang katanya 47% tuh sia-sia, bahkan 90% itu juga halnya yang sebenarnya sampah. Tapi yang sampah itu kita bawa terus. Akibatnya berjam-jam. Itu dari pagi sampai malam khawatir terus. Dari pagi sampai malam marah terus. Dari pagi sampai malam kecewa terus. Coba kira-kira diri kita sendiri aja. Berapa jam ya sehari aku berperang? Ya, kalau kita lihat berperang itu tandanya apa? Tadi kita ngalamin hal-hal yang kalau kita menang, kita ngalami damai sejahtera. Tapi kalau kita tidak menang, itu tadi keluar semua. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang seperti itu, waktu kita ngadapi keadaan, kita goyah. Wah, dolar naik. Wah, orang-orang pada beli emas. Wah, orang-orang pada beli invest ini. Wah, orang pada udah siapin ini. Wah, aku belum. Stres sendiri gitu ya. Akhirnya seperti itu. Berapa jam coba sehari? Tadi kita mulai dengan lagu ku percaya janjimu ajaib. Masih percaya nggak hari ini? Atau udah mulai ini kan nggak Tuhan ya, kalau duit nih nggak, bukan urusan Tuhan lah, kalau soal ini nggak Tuhan. Siapa bilang? Semua itu kita diajarkan untuk kita mengandalkan Tuhan. Ya. Oke, udah kita sekarang melihat apa itu pikiran ya, supaya kita lebih lagi memahami. Pikiran sudah pasti berhubungan dengan yang namanya otak. Ya, saya sarankan untuk nonton teaching series saya yang pertama yang tentang sakitnya tuh di sini. Jadi saya membuat itu waktu itu karena banyak orang bilang hati itu di mana gitu. Nah, semua itu bicara senternya itu di otak gitu ya. Kita kadang-kadang sebut hati di sini, kalau kedokteran liver di sini gitu. Tapi sebenarnya yang namanya Tuhan bilang hati yang baru, semua itu di sini. Tidak ada di tempat lain, di sini. Ya, jadi kalau mau lebih jelas ada di teaching series yang pertama. Nah, kalau sudah pasti bicara tentang pikiran berhubungan dengan otak, berarti kita harus menjaga otak kita dengan makan yang baik, dengan minum yang baik. Makanya saya bilang kita banyak minum air putih, karena air putih ini ada oksigennya. Ini saya minum. Kenapa? Karena penting untuk kita terus bisa fokus. Iklan aku aja kan seperti itu. Dia mau nabrak pintu, iklan aku zaman dulu ya. Dia mau naik mau masuk, pintunya ketabrak, terus tiba-tiba dia minum, terus dia jadiin. Itu bicara tentang oksigen yang ada di otak. Makan hati-hati, yang sebab gula dan banyak gula, banyak sekarang makanan-makanan yang menghancurkan, apalagi yang namanya drug atau narkoba dan sebagainya. Udah pasti kalau otaknya nggak benar, apalagi yang namanya pikirannya. Nah, sedikit ya belajar tentang otak. Otak ini sebenarnya hardware-nya. Ini sesuatu yang fisik gitu ya, sesuatu yang fisik. Di dalam kita itu kalau kita
bisa dibagi, ada otak kanan, otak kiri, ada juga kita mau membagi. Saya lebih senang ini karena ini nanti akan masuk ke nefes, ruah, dan neshama gitu ya. Ini reptilian brain itu bicara tentang otak kita yang mengurus nafas dan sebagainya, insting kita untuk kita survive hidup. Kemudian otak itu bukan hanya ini ya, otak itu sampai yang namanya ke tulang punggung kita nih yang ada di sumsum ini juga ada otak kita di situ ya. Itulah yang masuk ke dalam yang namanya batang otak. Kemudian ada otak emosi. Otak emosi itu yang waktu tadi kita sedang nyanyi itu otak emosi kita. Ada satu psikiater VS Ramachandran itu katakan bahwa waktu kita sedang tadi nyanyi nyembah itu waktu di MRI itu otak limbik kita nyala gitu. Jadi kalau kita nyembah dengan sungguh-sungguh itu surga melihat gitu. Dengan kita yang nyembahnya tidak sungguh-sungguh terlihat. Waktu kita sungguh-sungguh itu otak limbik kita yang disebut sistem limbik itu akan nyala, otak emosi. Ada neokortek, otak yang ngurusin mikir, logika, dan sebagainya. Oke, saya nggak banyak ini. Jadi bicara tentang otak itu saya sering gambarkan dengan apa? Dengan gambaran komputer. Ini hardware, ini hardware-nya. Otak ini cuma hardware, cangkangnya gitu. Yang namanya jiwa, pikiran itu software-nya. Jadi kita nggak bisa pegang yang namanya pikiran di mana, jiwa nggak bisa pegang. Tapi kalau otak kita bisa. Ada di dalamnya pembuluh darah kita bisa pegang, tapi kalau yang namanya pikiran kita nggak bisa pegang. Dan otak tanpa yang namanya softwarenya itu ya sia-sia, nggak ada apa-apanya. Dan software tanpa otak juga nggak bisa. Jadi dua-dua harus benar-benar kita jaga. Kita harus bersinergi dua-duanya. Kemudian tadi yang softwarenya itu bicara tentang kita sedang membahas pikiran dari otak kita itu dibagi menjadi yang namanya alam sadar, alam bawah sadar, dan juga ada satu lagi itu super conscious mind, itu bicara tentang bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Jadi secara fisiknya itu ada 3 bagian, batang otak, otak emosi, dan juga otak berpikir. Di softwarenya juga kita punya yang namanya alam sadar, alam bawah sadar, dan yang berhubungan dengan Tuhan. Nah, yang alam sadar ini itu cuma sekitar 18% paling banyak. Tapi yang di alam bawah sadar ini 80%. Yang kesadaran akan Tuhan itu baru sekitar 2%. Ya. Tapi kita tidak bisa mencapai yang super conscious mind kalau kita tidak harmoni. Jadi benar-benar harus dijaga. Oke, itu banyak di YouTube saya, nanti bisa ditonton. Nah, jadi kalau kita lihat di keberadaan kita itu seperti gambaran komputer, makanya Alkitab banyak menulis tentang binatang-binatang. Nah, binatang-binatang itulah gambaran dari karakter-karakter yang keluar dari hidup kita. Ya, kemarin kita banyak bahas Lewiatan dan juga Behemoth. Ya, itu ternyata bicara tentang apa? Bicara tentang level jiwa ruah, tadi otak emosi. Makanya di situ itu banyak sekali hal yang harus diselesaikan karena bicara tentang ego dan sebagainya. Dan ingat, komputer ini juga punya yang namanya provider. Tergantung siapa providernya, bisa kehidupan atau kematian. Kita mau lihat ayatnya ada di Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, maka kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu." Cuma ada 2 provider di hidup kita. Kita mau ambil yang namanya tadi bapamu yang di surga, bisa gambaran Bapa segala terang, Bapaknya kita, atau tadi Bapa segala pendusta. Jadi bicara tentang
gambaran dari kebenaran atau dusta di dalam hidup kita, di dalam pikiran kita. Ini providernya siapa? Karena menentukan kalau providernya itu Bapa segala terang dan Bapa segala dusta, itu akan menentukan tindakan kita. Makanya pikiran kita ini benar-benar harus dijaga. Ini seperti apa ya, markas komando, jangan sampai diduduki oleh yang namanya dusta. Ya, masalahnya tadi kalau kita lihat takut, kecewa itu bukan karena banyaknya pikiran. Ada orang yang luar biasa, waktu saya ketemu dia bisa megang segala hal dalam bersamaan gitu, bisa menjawab ini, bisa ini semua. Artinya dia 6.500 pikiran, tapi dia nggak stres, tetapi dia bisa tenang. Dia bisa mengerjakan semuanya dengan baik. Ada orang pikirannya cuma 1.000, males mikir ya, tapi stres. Nah, masalahnya bukan dari banyaknya pikiran yang muncul, tetapi siapa yang jadi providernya? Kebenarankah atau dusta? Nah, ini setiap hari berperang di dalam kita. Yang tadi ada kubu, ada siasat, ada benteng. Nah, ini yang Tuhan tuh mau supaya kita benar-benar memahami ini. Di akhir zaman kita harus hidup di dalam yang namanya providernya itu harus kebenaran. Karena apa? Dunia sekarang nawarin dusta itu seperti kebenaran. Sekarang kita mau lihat apa? Dengan adanya AI, berita pun semua bisa dusta. Nah, kita udah gak tahu lagi mana yang benar, mana yang tidak. Apalagi kalau pikiran kita, providernya itu bukan hanya Tuhan satu-satunya dan tercampur. Maka tadi kita ngalami hal-hal yang itu. Oke, aku percaya dengan Tuhan, Tuhan pasti menjawab doaku. Tapi begitu kita lihat medsos, kita lihat ini, kayaknya kok orang lain ini gak ngelewatin kayak aku ya. Kok kenapa ya aku gini? Akhirnya mulai muncul tuh. Padahal sebenarnya dari pikiran-pikiran kita inilah yang terus-menerus itu lama-lama akan membuat yang namanya pola pikir. Jadi pikiran itu adalah proses mental, gagasan, dan kemampuan berpikir kita untuk kita bisa mengenal dunia, bisa mengingat, bisa evaluasi, bisa punya yang namanya keputusan. Dan waktu kita punya pola pikir yang di provider oleh Bapa segala terang, maka kita akan melewatinya dengan lebih mudah. Tetapi yang masalahnya pasti kita tidak memilih Bapa segala pendusta, tetapi kita tercampur, itu yang banyak. Tidak murni, tidak benar-benar provider kita hanya satu. Dan kalau kita mau lihat dari pola pikir yang ada, dari pikiran-pikiran yang ditanam di dalam hidup kita, yang biasanya pikiran-pikiran itu berasal dari mana? Pola pikir itu terbentuk dari yang namanya lingkungan dan budaya. Sudah pasti orang yang dari Sumatera akan berbeda dengan orang yang dari Jogja. Itu lingkungan dan budayanya membuat pola pikirnya berbeda. Demikian juga apalagi yang membentuk pola pikir, pengalaman dan edukasi. Udah pasti itu juga bagaimana orang yang mau belajar dan orang yang tidak, itu semua pola pikirnya di ini. Sistem kepercayaan agama itu pun juga serta filosofi hidup membentuk yang namanya pola pikir juga, apalagi yang membentuk pola pikir konsumsi informasi. Ya, jadi ini ada lingkungan budaya, kemudian juga ini saya salah nulis, pengalaman dan edukasi, sistem kepercayaan dan konsumsi. Ini yang nomor 4, ini informasi ini sekarang dominan. Dan ini membentuk pola pikir yang mengerikan. Kita lihat anak-anak sekarang, tiap hari itu ada saja pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak. Dan yang dibunuh juga anak-anak. Kenapa? Karena pola pikir yang dirusak oleh yang namanya konsumsi dari informasi. Dunia sedang dirancang untuk anak-anak Tuhan itu ngalami kerusakan dari mindset kita. Makanya akibatnya apa? Keyakinan kita, pola pikir kita yang kita belajar dari Alkitab mulai goyah. Yang akibatnya apa? Pikiran kita mulai tidak ngalami yang namanya pertumbuhan.
Jadi pola pikir itu bisa membuat seseorang itu jiwanya terus bertumbuh atau jiwanya tetap. Dia nggak mengalami pertumbuhan. Artinya sepertinya dia hidup, tetapi dia ngalami kok kayaknya nggak bisa apa-apa ya. Kok saya nggak bisa keluar gini. Ada yang bilang gini kan, saya udah dari dulu pemarah, walaupun hati saya baik. Itu sebenarnya mental block. Sebenarnya dia nggak pernah keluar dari pola itu. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang harus kita selesaikan. Nah, kita mau lihat contohnya ya. Ada pola pikir yang tadi tetap dan bertumbuh. Jadi tadi kita sudah paham di kepala kita ada pikiran, dan pikiran itu ada providernya, dan kemudian kita lihat bagaimana kalau kita tidak bertumbuh. Kita bertumbuh itu hanya kalau kita bersandar kepada pokok anggur. Tanpa kita bersandar kepada Tuhan, maka pikiran kita akan tetap. Makanya waktu tiba-tiba mungkin ada tantangan nih, ada kesempatan untuk orang yang punya pola pikirnya tetap, tadi mental block, dia menghindar. Enggak lah, minder, aku malu. Ayo dong jadi WL di depan ini. Enggak lah, malu saya, kayaknya nggak bisa seperti ini gitu. Tapi kalau orang yang punya pola pikir bertumbuh, oke, aku mau belajar, ayo ajarin aku. Nah, kita yang mana nih ya, sambil lihat. Terus misalnya ada masalah, kita udahlah, nyerah aja lah. Yang satu, enggak, aku mau bertahan, aku mau terus. Ini banyak dilema dari orang-orang NPD nih, antara mau menyerah atau bertahan waktu hidup dengan orang NPD. Wah, udahlah, kayaknya nyerah aja lah, udah kabur aja. Padahal Tuhan bilang suruh bertahan supaya keluar ketekunanmu. Kemudian apalagi untuk kerja keras, misalnya kita lihat untuk pola yang berpikir tetap, udah enggak usah lah, sia-sia, sekarang mudah kok, apa-apa gampang, kenapa kita harus bekerja keras, udahlah, enggak. Tapi kalau yang ini berpikirnya, wah ini peluang. Nah, kita ini yang mana nih? Yang atas atau yang bawah? Kalau dikritik, wah ini orang ini nggak suka nih sama saya, nggak bagus nih orang ininya, apa yang disampaikan, katanya misalnya seperti itu. Kalau yang satu, oke, terima kasih, saya akan bangun diri saya lebih baik lagi, untuk kedepannya saya lebih baik. Itu orang yang pikirannya bertumbuh. Kemudian juga dari mana kita lihat? Dari sukses orang lain. Ini banyaknya anak-anak Tuhan, kita begitu lihat ada yang lebih hebat, loh kita mulai wah nggak suka gitu melihatnya. Tetapi waktu kita anak Tuhan yang kehidupan jiwa kita bertumbuh, pikiran kita itu murni dari Tuhan, kita akan, wah aku terinspirasi lihat orang itu, aku mau seperti itu. Nah, di antara dua ini, kira-kira kita lebih banyak yang mana nih? Yang atas, pola pikir tetap, atau pola pikir bertumbuh? Ini bicara tentang jiwa, ya. Yang di atas ini yang kita hidup yang tenang-tenang, aman. Tapi Tuhan itu tidak mengajarkan seperti itu. Dia mau kita terus bertumbuh, berakar ke dalam. Nah, yang masuk ke dalam ini kita mau belajar pengetahuan di sini yang namanya understanding, pengertian akan Tuhan. Ayub itu punya kekuatan waktu dia tahu kenapa dia harus alami penderitaan. Tuhan bukan senang dengan penderitaan, dia mau melihat bagaimana Ayub itu mengeluarkan yang namanya ketekunan. Seperti saya sudah katakan di seri terakhir kemarin, saya katakan kita ini seperti HP yang aplikasinya tuh sudah dibuat semua oleh Tuhan. Nah, fungsi kita itu apa? Selama di dunia kita keluarkan semua hal-hal yang sudah diinstal oleh Tuhan. Kenapa? Karena banyak anak-anak Tuhan sudah diinstal tentang kasih, yang keluarnya bukan kasih, amarah. Yang dibilang di sini damai sejahtera, yang keluarnya panik. Anak-anak Tuhan banyak yang mengalami panik attack dan sebagainya. Dan untuk kita mengalami ini memang harus bertumbuh pola pikir kita. Nah, tanda kita berhenti bertumbuh itu yang tadi semua ini. Udahlah, gak usah aneh-aneh lah, deket-deket Tuhan, gak usah sampai ke dalam-dalam lah, gak usah belajar bagaimana kita. Dulu saya banyak yang suka bilang, ngapain kita belajar otak?
Bagaimana kita mau mengenal Tuhan kalau kita tidak tahu tools yang dikasih oleh Tuhan? Waktu kita tahu, maka kita akan mengerti banyak. Nah, hari ini kita mau lihat, kita mau intervensi ke dalam kita, apakah ada nggak provider lain yang di dalam kita, yang berupa apa? Berupa dusta. Karena tadi providernya kebenaran dan dusta. Ya, kita sadari bahwa kita bisa memilih gitu. Dan kita jangan memilih yang tercampur. Berbicara kita hari ini mau mengembalikan apa yang berasal dari dusta iblis ini, kita mau kembalikan ke posisi semula. Ada 3 jenis dusta yang dilemparkan oleh provider selain Bapa ini. Apa itu? Dusta tentang Tuhan. Mana Tuhan hari ini gak ada kok. Mana dia, masa lihat kita dalam kondisi seperti ini, mana lihat anakku sakit, kondisiku seperti ini, lihat mungkin keadaanku seperti ini, aku difitnah, aku di ini, mana Tuhan kok gak membela? Itu dusta. Itu providernya sudah masuk, itu provider asing sudah masuk hal yang lain. Dusta tentang diri, gak mungkin kamu berhasil kondisi seperti ini, apalagi kamu lihat besok ke depan nih dolar udah segini, besok ini pekerjaan banyak di PHK, mana bisa kamu. Yang ketiga, dusta tentang masa depan. Gak ada, lihat mana ada yang perhatikan kamu, gak ada, kamu gak punya masa depan. 3 hal ini yang ditaruh oleh iblis di kepala kita. Makanya tadi Tuhan bilang kita tawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Oke, saya hanya bagikan sedikit tentang itu. Kita hanya mau ngecek ke diri kita, apakah ada dusta itu di dalam pikiran kita. Kalau ada, kita harus selesaikan. Kenapa? Kalau tidak, ini akan berulang terus. Ada orang yang mengalami ketakutan itu berpuluh-puluh tahun. Ada orang yang hanya melihat hal-hal yang sepele. Ada orang yang mengalami kemarahan yang terus-menerus. Itu dusta yang ditaruh oleh iblis. Oke, sekarang kita mau lihat, kita mau sama-sama melihat tentang keberadaan kita. Kira-kira apa yang masih ada dusta di dalam kita, yang dicemari oleh yang berasal dari bapa segala pendusta yang mulai masuk ke dalam kita. Oke, karena kita mau menuliskannya, contohnya gini, misalnya rumah tanggaku lagi rusak, kayaknya gak mungkin aku udah dikirim misalnya surat cerai atau sebagaimana. Oh, berarti gak mungkin Tuhan seperti ini. Firman Tuhan apa? Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Nah, kita mau percaya yang mana? Nah, itu kalau masih ada dusta itu tulis, aku ini, atau mungkin aku kekurangan Tuhan, aku ketakutan, aku khawatir, aku ini. Mulai kita lihat ya. Oke, kalau di laptop kita, kalau kita mau memulai segala sesuatu, kita di restart. Nah, di otak kita nanti satu waktu saya punya pembahasan tentang ini. Ini bukan meditasi, ini tentang sains, bahwa waktu kita seharian ya udah capek segala macam, tanpa sadar sebenarnya nafas kita itu tergantung kondisi kita. Ya, kalau kita sebenarnya kalau lagi marah tuh nafas kita pendek-pendek. Dan itu membuat otak kita on terus, nyala terus, yang membuat ya itu tadi kelelahan. Nah, nafas 478 ini kita akan tarik nafas 4 sampai hitungan keempat, kita tahan 7, kita buang bisa lewat mulut. Jadi kita seperti ini, tarik nafas 2, 3, 4, nanti saya akan kasih kodenya, terus tahan sampai saya hitung 7, terus buang 8. Kita sedang apa? Sedang meredakan otak emosi kita, amigdala kita, semua kita sedang mau redakan. Ini sangat membantu untuk kita anak-anak Tuhan yang sedang mengalami segala macam hal. Tuhan itu memberikan semua apa yang
di hidup kita itu sebenarnya karena kita tidak memahaminya, maka kita tidak mempergunakannya. Ya, sekarang kita mau, sebelum kita menulis, kita mau sama-sama menarik nafas, kita tahan nafas, kemudian kita buang 3 kali. Ya, saya berharap kita semua kembali tadi ke pemahaman yang tentang pikiran, kemudian medan perang. Ada 3 bagian di kepala kita, ada benteng-benteng, ada siasat, ada kemudian juga ada menara, kubu kesombongan. Itu kita mulai sadari, kita mulai melihat keberadaan kita, kemudian lihat apakah ada tadi hal-hal yang takut, kecewa, cemas. Jangan dibiarkan, itu bukan dari Tuhan. Nah, kemudian kita mau lihat provider kita, kenapa dusta ini bisa masuk. Hari ini kita mau selesaikan, kita mau tawan semua yang berasal dari iblis. Untuk itu, kalau di HP kita mau ulang HP kita supaya bisa jalan lebih baik, di restart kalau kita dengan nafas. Ya, oke, sama-sama kita ambil posisi sebentar. Mungkin ada yang banyak yang sudah tahu sih, tapi kalau yang belum tahu, ayo kita sama-sama lakukan ya. Kita tarik nafas 2, 3, 4. Tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7, buang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik nafas 2, 3, 4. Tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik nafas 2, 3, 4. Tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Puji Tuhan, kita sekarang mulai deteksi dusta. Nggak usah pikirkan yang lain, ini tentang kita dan Tuhan. Kita nggak usah kita mulai lihat dusta tentang apa yang sering muncul di pikiran kita. Mana Tuhan meninggalkanmu, lihat dia tidak lihat dirimu. Mungkin aku orang yang kalah, keluargaku ini keluarga yang dikutuk kok. Tuliskan, itu dusta. Itu yang kita mau tawan hari ini. Ya, nanti saya akan nyembah terus isi. Saya mungkin ada waktu mungkin sekitar 5 menit saya akan kemudian nanti kita sama-sama mau berdoa ya. Oke, kita percaya semuanya karena anugerah Tuhan kita boleh hari ini bersama-sama, bukan karena kita tapi karena Tuhan. Saya berdoa dulu terus mulai nulis ya. Bapa di surga, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kalau saat ini kami boleh ada di Zoom ini, bukan karena kebetulan, tetapi adalah dalam rencanamu. Aku bersyukur Tuhan, aku tahu hidupku itu tidak selalu berjalan dengan baik, sehingga pikiran kami sering dicemari atau dipenuhi oleh hal-hal yang negatif, dan sangat sukar rasanya untuk kami melihat kebenaran-Mu. Maka hari ini sama-sama kita bisa ikuti doa ini. Saya datang kepadamu merendahkan diri, mohon ampun atas pikiran kami yang sering mendukakan Engkau, Roh Kudus. Saya mohon tuntunan-Mu dan intervensi dari Ilahi untuk memenuhi pikiran saya dengan kehidupan, dengan pengharapan, dengan damai sejahtera.
Saya minta untuk Engkau mempersenjatai kami dengan senjata yang berasal dari kuasa Allah, yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng yang menghalangi aku bertumbuh. Dan aku mematahkan setiap siasat dan tipu muslihat iblis yang mencemari pikiranku, serta merubuhkan kubu-kubu pertahanan yang dibangun dari keangkuhanku, sehingga menjauhkan aku dari pengenalan akan Engkau. Dan hari ini dengan kesadaran penuh, aku deklarasikan bahwa aku menawan pikiranku dan menaklukkannya kepada Kristus. Kiranya saat ini segala hal yang negatif yang sudah berakar dalam pikiranku selama bertahun-tahun dan membuat kegaduhan di pikiranku, dengan otoritas kerajaan Allah, aku katakan, aku bungkamkan setiap dusta yang dilemparkan kepada pikiranku. Dengan iman aku katakan, ketakutanku diganti dengan keberanian, kemarahanku diganti dengan damai sejahtera, hatiku yang berduka diganti dengan sukacita. Bapa, Engkaulah sumber dari segala yang baik. Aku tahu saat aku mengenakan pikiran-Mu, aku akan alami kemenangan. Ajarlah aku untuk dapat fokus kepada pikiranku dan tetap tenang serta percaya penuh pada pikiran dan kehendak-Mu. Di tengah dunia yang sedang alami kegelapan, saya dapat menjadi tenang. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus dan kuat kuasa Roh Kudus, pola pikir saya sudah diperbaharui. Saat ini aku deklarasikan, providerku hanya Bapa di surga. Aku menolak intervensi dari bapa segala pendusta. Oleh darah Tuhan Yesus, pikiranku alami kemenangan dan sudah ditundukkan pada pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus. Haleluya, terpujilah Tuhan. Aku mau menuliskannya, tidak ada yang tertinggal, karena hari ini aku akan menawannya dan menyerahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, bisa dituliskan. Tadi ada 3 dusta yang sering muncul, ya, apalagi itu sering muncul di dalam hidup kita. Nah, itu benar-benar kita sama-sama mau ini. Kita sekali lagi, ini bukan pembelajaran, tapi kita mau mengkoreksi apa yang ada di hidup kita. Ya, saya akan naikkan pujian. Nanti kita akan sama-sama, kalau sudah selesai, tidak usah buru-buru, percaya Tuhan akan tuntun. Beri tepuk tangan, sorak-sorai kemenangan. Kami tahu hari ini Tuhan sudah memulihkan kami. Tuhan, kami memiliki percaya penuh kepadamu. Tidak ada lagi dusta di dalam pikiran kami, Tuhan. Kami telah menawannya, Tuhan. Kami tundukkan pikiran kami kepada pikiran Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hamba terbatas, tapi hamba percaya Roh Kudus tidak terbatas. Terus bekerja Tuhan hari-hari ini, biar mereka boleh alami kemenangan demi kemenangan. Mereka boleh terus berjalan dalam kemenangan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kami. Kiranya Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia, dan Kau menghadapkan wajah-Mu kepada kami, memberikan damai sejahtera. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dan menuntun kita untuk lebih lagi berjalan dalam kemenangan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, hari ini ya sama-sama ada PR. Jangan tutup dulu ya. Kan tadi baru kita deklarasi. Otak ini dia besok mau ngulang lagi. Itu kerja otak karena dia belum biasa. Ada yang namanya amigdala. Dia bingung, kok orang ini nggak takut lagi ya? Dia cari gitu loh. Dia panik. Nah, kepanikan dia itu bikin kita stres. Nah, kita latih. Amigdala tuh seperti kayak ada binatang di dalam kita, leviatan kita tuh kita harus latih. Nah ya, apa yang kita mau ini sekarang kita PR ya, PR boleh mau dikirim ke WA saya, boleh. Karena WA-nya saya nggak bikin grup kan, makanya kenapa saya bikin pribadi lepas pribadi, mau diberikan kepada saya supaya jadi rekam medik ya, jadi supaya tahu lah seperti kita ke dokter, deteksi pikiran kita. Mulai besok nih, kita mulai pagi. Kenapa ya aku kalau pagi bangun ketakutan ya?
aku kalau enggak jam berapa nih aku mulai muncul nih ketakutan, karena kita nggak pernah memperhatikan sebenarnya itu ada waktu-waktu yang dimana peperangan itu terjadi gitu. Nah, kita mulai perhatikan terus sampai nanti kita ke minggu depan itu. Nah, kalau ada yang mau share di itu kubu, aku dapatkan ini boleh ya, nanti bisa dikasih ke WA. Sesudah kita muncul nih, misalnya muncul apa nih, ketakutan atau tadi itu badan keringat dingin, perut melilit dan sebagainya, dilawan dengan apa? Cari satu ayat. Ayat sekarang gampang, cari aja Google gitu, atau AI tanya ayat tentang apa gitu, misalnya khawatir, itu keluar, ambil yang benar-benar rema, taruh di HP. Jadi waktu dia muncul kita baca, terus baca. Itu sedang apa kita latih nih. Amigdalanya tuh biasanya gini, oh ini biasanya jam segini nih dia takut nih, dia udah on nih, amigdala udah on dia, mana nih aku mode panik nih katanya. Tiba-tiba kita nggak panik, apalagi tadi kita latihan nafas, itu ngeriset. Amigdala itu dia bergerak karena apa? Nafas kita pendek-pendek, kita panik. Nah waktu tadi kita latih 4, 7, 8, dia bingung, kok orang ini nggak panik ya? Orang ini nggak panik. Nah, kita latih itu butuh 21 hari. Nah, jadi mulai ya, boleh mau dikirim, boleh, enggak juga buat pribadi, enggak apa-apa. Tapi yang mau saya 8 episode ini kita sama-sama ngecek ya. Hari ini cuma baru pikiran, dan jangan nggak bikin, sayang gitu ya. Ini waktu yang ke depan ini mengerikan kalau kita tidak bangun benar-benar kerajaan Allah. Dusta itu terus dikirimkan. Ini contohnya ya. Nih misalnya saya Deborah yang muncul, misalnya bangun tidur, kok lemes, nggak ada gairah. Wah udah cari itu ayatnya. Oh Yesaya 41 misalnya. Saya 40 ya, ayat 29 31, tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu dan sebagainya. Terusnya aduh rasa nggak mampu, kok siang hari mau tidur kok kecewa, lelah. Cepat cari ayatnya, itu dusta mau dimasukkan. Nah, kita ngelatih amigdala kita jangan dengerin dusta, dengerin kebenaran. Nah, itu butuh 21 hari minimal untuk nge-rewire semua yang itu. Misalnya kita takut dengan gunting gitu ya. Itu kita tiap lihat gunting kita udah kasih ayatnya gitu di sini. Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan. Itu kan hanya gunting. Pokoknya kita kita bikin lawannya gitu, supaya kita melawan dengan kebenaran ya, bukan dengan kebenaran itu firman Tuhan. Dan catat di HP, karena muncul tidak bisa ditentukan. Waktu kita drop, nggak usah mikir panjang, hati-hati ini pikiran medan peperangan, cepat buka gitu. Nah itu ya. Kemudian minggu depan tentang software yang rusak. Tadi kan kita bicara baru softwarenya, bahwa kita punya yang namanya software pikiran. Nah besok kita lihat ini, dan siapa yang install pikiran kita, apa mertua, orang tua, apa mantan, apa medsos. Nah itu besok minggu depan ya, agak sedikit lebih nyentuh lagi, tapi bukan buat untuk kita jadi sakit, tapi untuk disembuhkan. Jadi jangan nggak hadir ya. Yang besok mungkin ada kegiatan, boleh kalau mau meninggalkan tempat ini. Tapi kalau yang masih mau kita berfellowship, saya masih ada waktu setengah jam. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau apa. Terima kasih sekali lagi bisa bergabung, kita sama-sama. Saya juga sama-sama diperbaharui. Jadi kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan.